Saya Rara Janeti Putri, NIM F0A0180004, Prodi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan sistem organisasi manajemen pabrik. Sistem manajemen. Sistem adalah urutan atau langkah, sedangkan manajemen adalah ilmu seni dalam bekerja. Sistem manajemen dalam langkah yang indah dalam berencana, mengelola, dan mengkoordinir dengan berpola banyak sistem manajemen untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri. Bagaimana ia dapat bersaing bersama kompetitornya membutuhkan manajemen yang terkelola dengan baik. Ada 3 macam sistem manajemen dalam perusahaan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Berikut struktur organisasi sistem manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia (SDM) mempertahankan struktur karyawan dengan cara melakukan proses pengangkatan karyawan melalui melakukan pergantian tanggung jawab karyawan, rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan, dan melakukan identifikasi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang memerlukan peningkatan, tetap mempertahankan struktur kerja jika dirasa struktur kerja tersebut telah memaksimalkan membawa manfaat bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Yang kedua, manajemen produksi. Berikut adalah struktur organisasi manajemen produksi. Tugas manajemen produksi: pengawasan pekerjaan yang dilakukan karyawan di bagian produksi, bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi. Jangan sampai terjadi gangguan atau kecelakaan. Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan. Tugas dari manajemen keuangan yaitu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian sebagai penyimpan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, membuat perencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Sistem organisasi. Organisasi adalah perkumpulan atau sekelompok orang-orang yang memiliki tugas masing-masing individu namun saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi tentu mempunyai tujuan, aturan tersendiri, memiliki identitas yang jelas, memiliki struktur peranan, serta adanya keterkaitan satu sama lain. Unsur-unsur organisasi antara lain manusia, lingkungan, kerjasama, peralatan, dan manajemen produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun sebuah perusahaan yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan dengan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengorganisasian: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian: evaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpanan yang memungkinkan, ditemukan melalui berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan salah satu faktor yang menunjang kemajuan perusahaan adalah struktur organisasi yang terdapat yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Manfaat adanya struktur organisasi sebagai berikut: menjelaskan dan menjernihkan persoalan mengenai pembatasan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan lain-lain sebagai bahan orientasi untuk pejabat,
penempatan pegawai yang lebih tepat, menyusun program pengembangan manajemen, mengatur kembali langkah kerja dan produksi kerja, komponen-komponen yang diperlukan oleh suatu perusahaan baru, terutama di bidang multimedia dan informatika. Berikut ini adalah struktur organisasi perusahaan. Seorang presdir atau presiden direktur dibantu oleh seorang CFO yang memimpin divisi ADM dan 4 orang direktur sales division. Yang pertama, direktur OMS membawa 6 departemen, yaitu PPC, Production Planning Control. Departemen ini dipimpin oleh seorang manajer dan departemen ini bertanggung jawab kepada masalah rencana produksi, rencana ekspor dan finished good inventory. Quality Control dipimpin oleh seorang general manager. Departemen ini bertanggung jawab pada quality material dikontrol oleh IKC section. Quality barang jadi yang dikontrol oleh OKC section. Pusat standar kerja dan kualitas barang jadi dikontrol oleh customer yang dikontrol oleh JQE, Joint Quality Engineer. Yang kedua, procurement. Departemen ini dipimpin oleh seorang general manager dan departemen ini membidangi masalah pembelian material dan costumable material prints dan material control. Produksi departemen oleh general manager dan departemen ini bertanggung jawab dalam produksi material sampai menjadi barang. Engineering, departemen ini dipimpin oleh manajer dan departemen ini mensupport produksi yang berhubungan dengan masalah teknik dan menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada proses perakitan di departemen produksi. R dan D. Departemen ini dipimpin oleh general manager dan departemen ini bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk agar lebih baik sehingga produk yang dihasilkan mempunyai saing kompetitif lebih baik dari segi kualitas maupun harga jual. Yang kedua, CFO yang memimpin divisi ADM yang dibantu oleh 4 orang general manager yang 4 departemen, yaitu HRD atau GA. Dipimpin oleh general manager yang membawahi departemen HRD dan GA pada divisi administrasi. Yang B, IT. Dipimpin oleh seorang general manager membawahi departemen IT pada divisi administrasi. Eksim atau ekspor impor dipimpin oleh seorang general manager yang dibawahi oleh departemen eksim pada divisi administrasi. Yang D, accounting, general manager yang membawahi departemen accounting pada divisi administrasi. Controlling atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Kesimpulannya dari presentasi ini yaitu jadi sistem manajemen dalam sistem organisasi menentukan perkembangan sebuah perusahaan. Sistem manajemen yang terkelola dengan baik serta menarik lebih inovatif akan menambah keuntungan perusahaan. Untuk itu, setiap pemimpin harus bisa memiliki jiwa pemimpin, rasa solidaritas yang tinggi dan dapat membangun semangat kerja anggotanya sehingga terpenuhi kerja tim yang baik dan dapat menjalankan sistem organisasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan.